Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah menyempatkan waktu. Mungkin ada yang lagi beres di rumah, ibu-ibunya, bapaknya, kami dari mahasiswa Politeknik Kaltara ya. Pertama kata saya, jadi kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan saya Angela Girawan. Saya Indah Febriani. Saya Indah Safari. Saya Ian Karisma, saya Ian Kristina. Adapun tujuan kalian sini untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada bapak dan ibu semua mengenai mimisan. Jadi sehingga bapak dan ibu itu tahu apa sih mimisan, penyebabnya, tanda gejala, sehingga nanti bapak dan ibu nanti anaknya lagi mengalami atau bapak dan ibunya mengalami sendiri, jadi tahu cara pencegahannya ya. Di sini kami meminta bapak dan ibu sekitar 20 sampai 25 menit. Semoga bapak dan ibu dapat mengikutinya ya, sehingga materi ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu ya. Kalau ini kita memulai kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh teman saya yaitu Indah Febriani. Bapak dan ibu semua akan perhatikan ya, karena nanti di akhir sesi akan kita buka sesi tanya jawab. Pada saudari Indah Febriani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam ini tentang mimisan, saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak. Ada yang tahu nggak tentang mimisan itu apa? Mimisan itu yang darah keluar dari hidungnya. Iya, betul sekali Bu. Nah, selain itu ada lagi nggak yang tahu nih? Ada yang mimisan? Oke, baik, terima kasih Adik ya. Nah, jadi itu salah satu kepercayaan dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat luas untuk dilihat ya. Jadi kita menggunakan sudah ada gambaran awal kalau sudah baik, yang pertama di sini ada ya, nah Bapak dan Ibu bisa melihat di sini kemudian ada juga bagian dan mimisan. Jadi mimisan atau epilepsis adalah kondisi keluarnya darah dari hidung akibat bersedia darah kecil di dalam pembuluh darah hidung sangat halus dan berada dekat dengan permukaan sehingga mudah terjadinya infeksi sehingga mudah pecah akibat iritasi, kemudian darah kering atau infeksi. Nah, mimisan dapat terjadi pada semua usia. Pada umumnya tidak berbahaya jika kita menanganinya dengan benar. Namun untuk pengertian jika mimisan ini terjadi secara berulang, ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab nih. Apa sih yang menyebabkan kita bisa menjadikan mimisan? Jadi penyebab yang utama itu ada udara kering, kemudian kebiasaan memulai tidur, kemudian ada juga benturan pada hidung, juga ketika kita menunggu atau enggak sering minum selalu setiap bulan. Itu apa ya? Baik Ibu, nanti saya tanya jawab ya, jadi Ibu ya. Nah, jadi mimisan itu terjadi karena berbagai hal, mulai dari hal sederhana seperti kebiasaan memulai hidung dulu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kebiasaan memulai hidung itu dapat melukai dinding dalam hidung sehingga pembuluh darah kecil bisa pecah dan nah, adapun udara yang terlalu kering dapat membuat lapisan dalam hidung menjadi kecil dan bisa pecah, menyebabkan pembuluh darah kecil di dalam hidung itu lebih mudah pecah dan menimbulkan pendarahan atau benturan yang cukup kuat bisa menyebabkan pendarahan seorang juga. Nah, selain itu mimisan juga bisa dipicu oleh alergi saluran nafas, kemudian alergi, darah tinggi atau gangguan pernafasan. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke tanda dan gejala. Apa sih tanda dan gejala yang kita alami ketika kita mengalami mimisan? Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat poin-poinnya dan gejala-gejalanya. Nah, salah satu tandanya itu yaitu keluarnya darah dari satu atau kedua lubang hidung adalah tanda yang paling jelas dari ini. Nah, darah bisa keluar dari satu sisi hidung saja atau bisa kedua lubang hidung. Nah, sebelum atau saat mimisan terjadi kita bisa merasakan sensasi hangat di hidung. Jadi seperti ketika kita mau mimisan itu kita biasanya merasakan hangat di dalam hidung.
dan komunikasi juga tidak dilakukan dengan benar. Kehilangan darah berlebihan dapat menyebabkan anemia. Pada kasus tertentu, darah yang mengalir ke tenggorokan bisa memacu muntah atau sedap. Nah, jika bisa terjadi berulang, ini bisa menandakan adanya penyakit lain seperti gangguan pembekuan darah atau tekanan darah tinggi yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kehilangan darah berulang dapat menyebabkan peningkatan kadar hemoglobin. Selanjutnya kita masuk ke perawatan ini. Jadi perawatan apa sih yang bisa kita lakukan secara mandiri ketika kita mengalami misal? Jadi bapak dan ibu bisa menjaga itu tanggal ya, misalnya jadi penanganan awal misal itu sebenarnya itu sederhana, tapi harus dilakukan dengan cepat. Pemerintah sebaiknya duduk tegak dan sedikit menunduk nih kepalanya agar tidak masuk ke bawah banyak. Nah, bagian rumah hidung juga harus diberikan sekitar 10-15 menit seperti ini ya. Ibu bisa ditekan. Kemudian kompres dingin juga bisa diberikan untuk mempersempit pembuluh darah. Jadi kompres dingin itu diletakkan di pangkal hidung untuk mempersempit pembuluh darah agar tidak terjadi penumpukan. Kemudian setelah berhenti, penting untuk tidak menyium hidung dulu agar pembuluh darah tidak pecah lagi. Nah, menyium hidung itu seperti apa sih? Seperti kita begini ya, nah itu sebenarnya mitos yang salah. Jadi ini kita akan menjelaskan lebih lagi ya. Kita lanjut ya. Masuk ke pengobatan. Jadi kita masuk nih ke pengobatan. Nah, Bapak dan Ibu sekarang jangan berhenti ya. Jadi pengobatan ini dilakukan ketika kita melakukan perawatan secara mandiri tadi, namun misalnya tidak berhenti, maka semakin keluar dan juga menjadi berubah. Maka diperlukan pengobatan oleh medis. Jadi tenaga kesehatan dapat memberikan obat semprot hidung untuk menghasilkan pembuluh darah atau salep lembab untuk mengurangi kekeringan. Nah, pada kasus yang berulang, dokter dapat melakukan mobilisasi, yaitu tindakan menutup pembuluh darah yang berbeda. Sedangkan tindakan bisa dilakukan pemasangan hidung untuk menahan aliran darah. Sedangkan kita langsung ke pencegahan. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya misal? Baik, pencegahan kita itu fokus pada menjaga kesehatan dan juga menggunakan momentum karena misalnya dengan menjadi kebiasaan konsumsi. Kemudian juga menjaga kelembapan udara saat seperti tetap menggunakan pelembab hidung bila diperlukan. Selain itu, penting juga mengontrol tekanan darah dan memakai pelindung saat berolahraga agar tubuh tidak mengalami stres. Jadi masyarakat itu masih banyak informasi yang kurang tepat mengenai misalkan salah satu informasi sendiri saya yang dia adalah bisa kepala hidung ke atas. Padahal yang itu adalah pasien dan tidak kembali ke bawahkan. Nah, ini bapak dan ibu semua dapatnya. Ini jadi saya ini salah harusnya itu condong kemudian maka mimisan selalu berbahaya, padahal sebagian besar mimisan tidak berbahaya dan dapat terbukti dengan pertolongan pertama yang tepat. Nah, ada pula anggapan bahwa mimisan hanya terjadi pada anak-anak, padahal kondisi ini dapat dialami oleh semua usia. Selain itu, mimisan tidak selalu disebabkan oleh penyakit serius, karena seringkali terjadi itu karena keseringan mengeluh hidung, kemudian darah atau terjadinya pembukaan. Selain itu, terakhir, saat mimisan kita tidak dianjurkan untuk berbaring, tapi sebaiknya duduk tegak sambil menahan bagian hidung agar penanganan bisa semakin
Ibu dan Bapak boleh membacanya ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Informasi dari jangan punya informasi. Wah, gambarnya bagus banget kak. Oh, ternyata kalau bisa Indonesia kalau sebenarnya. Jadi kalau saya ya kan Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung mengangkat tangannya ya. Oke, Ibu yang paling ujung, paling semangat kata-katanya ini silakan Ibu sebutkan nama Ibunya ya Ibu. Nah, ini perkenalkan yang dari Pemina. Jadi di sini Mbak semua. Saya ini bertanya nih, kalau saya itu cuma mengalami tulisan yang secara berulang tulisannya terus. Kenapa ya Mbak ya? Apa karena ibu saya bisa sedikit atau bisa menjadi pada yang aktual gitu? Oke, baik itu ya. Jadi kondisi yang ibu alami itu yaitu bisa menjadi itu bisa jadi karena hidupnya positif, kemudian terdapatnya bulan pada hidup, kemudian semuanya hidup seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun jika kondisi itu tidak ibu alami, maka bisa jadi itu karena ada penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, kemudian gangguan pembuluh darah. Maka dari itu pentingnya ibu melakukan pemeriksaan ke dokter yaitu yang untuk mengetahui kenapa penyebab ibu mengalami pingsan berat. Baik Ibu, bagaimana jawaban yang diberikan? Sudah diberikan ya atau masih? Jadi saya sudah mengatakan lagi saya akan mendokter untuk melalui dokter kenapa dari semua dan makasih Mbak. Oke, sekarang yang paling cantik nih. Jadi ya tadi udah sabar banget mau bertanya ya. Silakan dong pilih. Bukan namanya dulu ya, Dek. Nama saya Ida. Jadi saya sering berolahraga bersama teman saya. Karena sekali dia mengalami pingsan. Ketika pingsan terjadi saat di sekolah atau saat berolahraga, kapan kita harus ke dokter dan kapan kita harus berpikirkan sendiri. Baik, pertanyaannya kira-kira ya. Jadi pemeriksaan itu dapat kita tangani secara mandiri ketika kita melakukan perawatan secara mandiri nih dan misalnya berhenti dengan perawatan yang kita lakukan. Namun jika kita sudah melakukan perawatan secara mandiri, lalu misalnya kalau ditambah banyak, kemudian durasi misalnya itu waktu misalnya itu sampai 15 menit lebih, kemudian terjadi secara berulang, maka itu sudah harus periksa ke dokter yang harus dengan kesehatan. Terima kasih ya Pak. Oke, yang terakhir pertanyaan terakhir untuk ibu yang bisa berbagi dengan sebabnya, silakan ibu bertanya. Bukan apa aja ibu, sambil ibu. Ibu Mbak mau bertanya saya ini anak 5 tahun kalau besar. Saya dari Padang kalau di S1. Oh, berarti ibu ya. Nah, jadi S1 yang dalam bentuk seperti ini Bu, itu bisa dan aman sekali dan boleh diberikan kepada anak ibu yang usia 5 tahun ya ibu. Iya, benar. Itu aman untuk diberikan, asalkan kondisi dirinya itu dilakukan pada pangkal hidung untuk mempersempit mulut darah agar pendarahannya tidak berlanjut. Gitu ya ibu ya. Terima kasih dokter. Makanya sudah dimengerti Ibu. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Kita langsung saja. Baik, kita Bapak yang bertanya. ya. Wah, jadi saya kan pekerjaan Pak. Jadi kalau sampai kita bisa terus mimisan, itu masuk BPJS ya Pak? Pertanyaan yang bagus sekali menarik jawabannya. Jadi jika Bapak memiliki BPJS yang aktif, segala pemeriksaan di fasilitas kesehatan itu sesuai prosedurnya dapat menggunakan BPJS aktif ya Pak ya. Namun yang lebih penting adalah mengetahui penyebab pemeriksaan itu terlebih dahulu. Jadi bisa digunakan sesuai prosedur ya Pak ya. Jangan menunggu pemeriksaan dulu Pak kalau ingat BPJS-nya Pak. Ya, biar Terima kasih atas antusias dari peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang giliran dari kami nih yang memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu, apakah mengerti dengan materi yang tadi. Nanti kalau misalnya menjawab dikasih hadiah loh. Oke, baik kita mulai ya pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih posisi yang tepat ketika kita mimisan? Boleh? Jawab ya Ibu. Badan di belakang terbuka dan tidak boleh dibuka.
anak-anaknya di mana sih posisi kita yang kita lakukan kepada hidup kita ketika bisa Kan bagian rumah gedung 10 sampai 18 menit. wow Nampaknya ibu dan adiknya sudah mengerti ya. Boleh pada makan ibu-ibu Wajib ada ibu maksudnya yang sudah ya Ibunya tak kuping banget sama anak ibu. Enggak lagi sama bapaknya ya. Dua itu doang ya. Oh iya sih, bapaknya semangat sekali ya. Iya, saya kira masih joci. Silakan banget. pasti katanya mas saya mas yang jauh banget ibu ya Ayo dari semua deh. Ayo sini berapa sih? Oke, 1, 2, 3. Boleh pinjam dulu, Bu. Mau bagus sedikit ya? Boleh jalan. Boleh jalan juga. Cuma di atas ibu-ibu yang belum pegang. Ya, belum. Saya mau posting di Facebook dulu. Yang baik pada adik Angel dan ibu Rahmawati boleh duduk ya. Terima kasih sama sekiannya hari ini. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah lulusan itu yang berbahaya ya, belum tegak. Terus itu condong ke depan, tetapi ibu dapat melakukan untuk menghentikan lulusan secara mandiri. Nah, bila lulusan yang tidak berhenti itu segera bawa ke tenaga kesehatan ibu ya, atau bapaknya untuk bisa lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya pagi-pagi hari ini, atas antusiasnya, atas semangatnya. Iya. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, foto dulu ya. Terima kasih. Sekali lagi ya. Ini Pak, mau Bapak